Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya, Ana Purwaningrum, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Gusnul Munawaroh. Beliau adalah guru kelas 4 dari SD Negeri Daliwangun, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum Bu Gusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Dan selanjutnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Gusnul lakukan di kelas. Adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Gusnul lakukan. Dan kenapa hari ini kita harus melaksanakan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal agar nanti sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas lebih percaya diri, lebih siap sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya ketika melaksanakan proses pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Gusnul. Pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya tulis adalah peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, bilangan cacah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah peserta didik mampu melakukan operasi hitung dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu. Ya, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua aspek Bu. Satu aspek pengetahuan dan kedua aspek keterampilan peserta didik. Untuk aspek pengetahuan, peserta didik memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Sedangkan untuk aspek keterampilan, peserta didik terampil dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Peserta didik terampil melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar dan simbol matematika. Baik, jadi pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu. Iya Bu. Lalu strategi pembelajarannya bagaimana yang akan Ibu terapkan? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan potensi dan minatnya. Ya, lalu model pembelajarannya Bu? Untuk model pembelajarannya di ruang kelas menggunakan metode problem based learning Bu. Lantas media yang akan digunakan Bu Gusnul nanti apa? Untuk medianya saya akan menggunakan LKPD, proyektor, laptop, koneksi internet, benda-benda konkret, kertas warna, alat tulis, alat mewarnai dan buku pendamping Bu. Baik, lalu metodenya Bu? Untuk metode yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Kapan rencana pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Untuk pembelajaran ini saya akan melakukan minggu depan Bu, hari Jumat jam ketiga dan jam keempat. Baik, jadi hari Jumat jam ketiga saya akan datang ke kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Bu Gusnul. Baik Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktek. Baik Bu. Sekarang apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya mendapat gambaran tentang strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, media yang akan saya gunakan nanti, dan sudah harus dipersiapkan dari sekarang Bu. Baik, terima kasih Bu Gusnul atas waktunya dan obrolan kita tentang percakapan pra-observasi. Sampai jumpa pada minggu depan ya. Baik Bu. Demikian percakapan pra-observasi kita. Sampai jumpa pada proses observasi dan percakapan pasca observasi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waj'alni minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap. Nah, untuk siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang bilangan cacah. Bilangan cacah besar 1 sampai ribuan. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan diam sejenak supaya pikiran kita jadi fokus, supaya pikiran kita jadi fresh. Sambil bisa fokus untuk belajar, menerima pelajaran dengan baik. Tangan di atas meja semua. Oke. Tutup matanya. Tutup mata. Tutup mata, kepala tegak, badan tegak, duduknya yang bagus. Sambung, ambil nafas. Buang. Ambil nafas lagi. Yang serius Mas Juna, tutup matanya. Tutup mata. Terus. Mas Hafiz tutup matanya. Dibuka matanya. Nah, ya. Bagaimana tadi apa yang dibayangkan? Suara apa? Air. Rasanya gimana? Adem Bu Guru. Ya, seger ya. Suara berisi air, rasanya seger. Pikirannya biar fresh nanti kalau menerima pelajaran itu bisa lancar. Ya. Sama dengan dua ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita mulai belajar lagi. Siap-siap ya. Soalnya gampang-gampang, mulai dari ratusan sampai ribuan. Soalnya bilangannya bilangan cacah besar. Oke, bilangan cacah besar ya. Sampai ribuan. 1 sampai 1000 sampai ribuan sebenarnya. Ini ya, nomor 1. Diperhatikan soalnya, sebentar. 513 ditambah 262 sama dengan berapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa semua? Mewakili ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Jadi mulai dari yang kecil dulu ya, ratusan dulu ya. 235 ditambah 120. Sekarang untuk memakai alat ini kita uraikan dulu. 235 120 kita uraikan nih 200-an 200. Nah, terus ditambah berapa ini? 3 ayo 30 ditambah 5. Makanya 5 ini 100 ditambah 20 satuannya 0. Nah, diuraikan dulu ya, kita mulai ratusan dulu. 235 ditambah 120 sama dengan berapa?
dari yang belakang. Nah, ya, kalau menghitung mulai dari yang belakang bukan dari depan, tapi angka yang paling belakang dulu. Mas. Nah, tepuk tangan buat Mas Juna, ayo. Nanti siap-siap yang lain ya. 687 dikurangi 126. Hasilnya berapa, Mas? Tulis. Hasilnya 500. Tepuk tangan buat Mas Rio. Hasilnya 561. Duanya. Kemudian yang ratusan. Berapa, Mas? Berapa? Terus yang puluhan, yang puluhan. Terus satuannya berapa yang masih tersisa? Satuan tadi warna apa, Mas? Hijau. Yang dibaca, Mas. Hasilnya berapa ini? Berapa yang keras? 7.555. Hasilnya 7.555. Ya. Oke. Dikembalikan lagi dulu, dibereskan lagi. Kelompok pertama, kelompok Janes, Juna sama Hafiz. Nah, ini tugasnya. Dikerjakan bareng-bareng. Keluarkan pensil dan bukunya. Pensil dan buku. Boleh. Dikerjakan bareng-bareng ya. Diundingkan sama-sama. Dikerjakan dulu. Namanya jangan lupa. Nama itu nama kelompok berapa? Mas ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1 atau kelompok 2? Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Tanggalnya belum diisi. Isi dulu tanggalnya. Iya. Bulannya. Ya, sudah selesai. Sudah belum? Diteliti lagi, Mas. Saya kasih waktu sebentar untuk meneliti. Nanti kalau ada yang salah bisa diganti dulu. Sudah yakin benar apa belum jawabannya? Nanti maju ya, maju bersama-sama, kemudian salah satu menerangkan. Ya, sudah selesai? Sudah belum? Sambung. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Maju ke depan. Dua-duanya kan dulu ini. Nanti satu ya, satu yang menerangkan penjumlahan, satu menerangkan pengurangan. Kasih dulu penjumlahan. Mas, silakan.
dipegang di tulisan ngarep, di teman-teman tulisannya. Nah, ayo Mas, lihat Mas. Ditulis dulu Mas yang jumlah nomor 1. Diperhatikan ya, Mas Vino akan menerangkan penjumlahan. Iya dong, nomor 1. Kami dari kelompok 2, ayo bareng-bareng. Kami dari kelompok kedua akan memprestasikan hasil coklat dalam hari. Siapa yang presentasi? Penjumlahan dulu. Nah, dipegang Mas Hafiz. Mas Jonas itu menangkap Mas Jonas. Yang ini 2341 Mas. Kelompok 1 diperhatikan ya. Kelompok 1 diperhatikan dulu yang baik, Mas. Terangkan dulu Mas Janes. Diterangkan dulu. 3.000 yang keras. 3.524 Sambil menghadap temannya Mas. 3 dikurang 1. Ya. 3.000. Ini loh 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Terus 2 dikurangi 1. kalian mempresentasikan hasil kelompoknya, penjumlahan dan pengurangan. Kalian sudah paham? Kira-kira sudah paham atau belum? Sudah mengerti? Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah besar. Kalau menggunakan cara bersusun seperti tadi yang sudah kalian presentasikan ke depan. Kemudian kalau menggunakan cara memakai kotak masalah, berarti harus diuraikan dulu mulai dari ribuan, ratusan. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Bisa bertanya? Mas Vino sudah paham? Mas Rio? Mas Rio sudah paham? Oke, baik. Ini ada tugas mandiri di rumah ya anak-anak ya. Sebelum pulang, tugas mandiri berarti dikerjakan di rumah. PR di rumah ya anak-anak ya. Ini tugas mandirinya di rumah. Disimpan dulu di tasnya. Ini dikerjakan di rumah besok ya. Besok dibawa ke sekolah lagi. Kita bahas bersama-sama. Anak-anak, tugasnya sudah disimpan, tugas mandirinya. Ya, dikerjakan di rumah ya. Belajar didampingi ibunya, minta didampingi. Kalau nggak bisa ditanyakan sama bu guru juga bisa. Ya, dikumpulkan besok, dikerjakan di rumah. Ya, besok kita bahas di sini bareng-bareng. Nanti kalau ada yang kurang benar bisa digunakan di sini nanti biar tahu semua. Terus. Siap. Hormat. Jaga. Kembali salam. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Tujuh kembali Rahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat.
Susi Ari selaku pengajar praktik saya pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Bu Gusnul. Selamat pagi Pak Ari. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan pengamatan saya pada proses observasi. Ibu Nur, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang kemarin telah berlangsung? Alhamdulillah. Bisa diceritakan Bu terkait dengan area pengembangan yang kemarin Ibu lakukan? Tahapan awal yang saya lakukan adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, anak memahami penjelasan, pengulangan, karya terbuat. Sedangkan untuk area keterampilan, anak terampil dalam menjelaskan, mengurangi, mengalihkan dan berbagi. Sejauh mana menurut Bu Gusnul keberhasilan dari proses pembelajaran yang ditetapkan pada area pengembangan tadi? Apakah menurut Ibu sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil, tetapi masih ada sedikit kekurangan. Oke, jadi sudah berjalan baik, namun ada sedikit kekurangan, ya. Nah, menurut Ibu, kekurangan atau kendala apa yang dihadapi pada proses pembelajaran? Pada saat proses pembelajaran ada siswa yang kurang begitu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kurang aktif ya? Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Apa menurut Bu Gusnul kira-kira penyebabnya? Saya, siswa ini kemampuannya kurang dibanding dengan teman-temannya yang lain, sehingga dia menarik diri dan kurang percaya diri. Jadi kemampuannya kurang, jadi anaknya kurang percaya diri. Lalu rencana kedepannya bagaimana Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan memberikan perhatian yang lebih pada anak tersebut, kemudian memberikan dorongan menuntut dia lebih aktif lagi sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik. Lalu kapan rencana itu dilakukan oleh Ibu? Insya Allah minggu depan pada saat pembelajaran matematika. Minggu depan ya Bu. Semoga bisa terrealisasi dengan baik rencana yang akan dilaksanakan Ibu Gusnul. Dan jangan lupa kabari saya jika rencana yang dilakukan Ibu Gusnul telah selesai dilakukan. Baik, Bapak Ari, tolong Bapak memberikan umpan balik terhadap praktik pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya pertanyaan tadi sudah apakah nanti tadi percakapan yang sudah disampaikan di kami kita sudah ditanyakan ya Bu Ana dan Bu Gusnul percakapan pasca observasi sudah saya sampaikan barusan dilaksanakan pada pasca observasi ini sudah mengalir di dalam dapat percakapan kalau kita yang menjadi beban saat kita melaksanakan. Jadi saya amati tadi percakapan dari awal hingga akhir doakan dan pada pasca observasi yang dilakukan itu ada unsur dari alur desa yang telah kita pedomi untuk coaching manusia. Terima kasih Bu Ana dan Bu Gusnul sudah melaksanakan baik. Kedepannya kalau memang nanti merencanakan sesuatu program atau apa monggo kami juga akan diskusi. Terima kasih Bu Ana dan terima kasih. Terima kasih Bapak atas umpan balik yang dengan berikan. Nah, Bapak Ibu, selesai sudah kegiatan saya yang terdiri atas percakapan pra-observasi, proses observasi, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak pengajar praktik saya, Bapak Yani Susi Ari, dan rekan kerja saya, Ibu Munawaro, yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.